Nah, inilah daftar harga barang yang telah selesai saya input. Untuk itu saya akan keluar dari jendela ini dengan mengklik tombol OK. Nah, di sesi pertama pada bab 4 ini kita akan belajar bagaimana caranya mengaplikasikan transaksi pembelian pada program Mayobi ini. Untuk itu saya akan membuka file latihan di My Compute. Kemudian di local disk C, di folder latihan, di subfolder Mayobi. Nah, di sini saya akan membuka yang transaksi pembelian. Klik kanan kemudian open. Oke. Nah, sebagaimana Anda lihat di sini ada pembelian perusahaan dagang Bintang Software Multimedia periode September 2007 ya. Nah, inilah daftar transaksi pembelian yang dilakukan oleh perusahaan dagang software Bintang Multimedia ini. Nah, untuk lebih mudah kita langsung saja mempraktekannya ya. Kita bisa membuka kembali file Mayobi kita. Nah, di sini untuk mengaplikasikan pembelian atau menginput data-data pembelian, kita bisa memanfaatkan di command center ini adalah modul purchase. Oke, purchase, kemudian kita bisa mengklik enter purchase ya. Oke, kita klik. Nah, Anda perhatikan dulu di sini. Tanggal 7 September ini PT BSM ini melakukan pembelian tunai ya. Kita harus cermat di sini. Ini tunai apa kredit. Nah, di kasus yang pertama ini kita membeli tunai kepada perusahaan dagang Ragil Grafika ya, dengan rincian ini seperti di bawah ini. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini Anda pastikan memilih bill. Oke. Kemudian di tax inklusif ini Anda pastikan kosong seperti ini. Kalau misalkan di program Mayobi Anda masih tercentang seperti ini, maka Anda kosongkan saja. Kemudian di supplier ini kita pilih tadi perusahaan dagang Ragil Grafika ya, di supplier. Oke. Di purchase number ini kita bisa mengisikan, kalau saya akan mengisi dengan P00001. Nah, terserah Anda mau mengisikan A001 atau B001 atau berapapun, terserah Anda. Namun di sini saya memilih P untuk membedakan karena P di sini berarti purchase ya. Kemudian di date ini, di isian tanggal ini kita isikan tanggal berapa. Di sini tanggal 7 bulan September ya, berarti 07 terus bulan September 2007 ya. Kemudian kita tekan tombol tab di keyboard. Oke, tab. Nah, di supplier inventory ini kita kosongkan saja seperti ini ya. Nah, kemudian di bill ini adalah kuantitas barang yang kita beli atau jumlah berapa sih barang yang kita beli dari perusahaan dagang ini ya. Di sini adalah 150 ya. Berarti kita bisa langsung mengisi dengan 150 kemudian tab. Kemudian di back order ini biarkan saja, tab lagi. Nah, di item number ini, nah di sini kita bisa lihat kita membeli barang dengan kode berapa, R001 ya. Oke. Di sini R001. Nah, ini dia. Kemudian use item. Kemudian ini akan secara otomatis terisi ya. Kemudian Anda tab lagi. Nah, di price ini di sini adalah harganya 22.000 ya. Jika di aplikasi Mayobi Anda di sini masih kosong seperti ini, masih kosong. Nah, maka Anda isikan saja manual 22.000 ya. Oke. Kemudian di diskon ini kosongkan saja karena kita tidak melakukan pembelian dengan diskon ya. Kemudian tab lagi. Nah, di sini di total ini akan secara otomatis terisi dari pengkalian antara bill ini, kuantitas barang ini dengan harga satuannya ya. Kemudian Anda tab lagi. Di job ini biarkan saja kosong, di tab lagi. Nah, di sini kita pastikan memilih yang not taxable ya, NT ini, karena kita tidak dikenakan pajak ya, tidak dikenakan pajak pembelian.
Oke, kita use text aja. Di sini ada lagi 300 pieces R002 ya. Kita isi 300. Di sininya R002, kemudian use item. Ini harganya adalah 22.000, benar ya, semua 22.000 ya. Oke. Kemudian yang terakhir, yang terakhir dia adalah 200 pieces dengan kode R003. 200 R003 use item. Nah, oke. Nah, yang harus Anda perhatikan di sini adalah kita melakukan pembelian tunai ya, berarti Anda isi di sini. Nah, Anda isi di sini. Di sini berapa? Di sini kan totalnya adalah 14.300.000. Oke. Jika kita melakukan pembelian tunai berarti di paid today ini atau dibayar sekarang, kita isikan juga dengan angka total amount ini. Oke, kita isikan 14.300.000 ya, 300. Oke, setelah selesai Anda tekan tombol tab lagi di keyboard. Nah, sekarang di balance due ini menjadi kosong ya, pastikan di sini menjadi kosong. Nah, di pilihan ini, di komen ini Anda bisa mengisi, terserah Anda mau ngisi dengan apa, misalkan Happy Easter atau Happy Holiday, Happy New Year, terserah Anda ya, atau thank you saja. Oke, kita isi dengan thank you. Nah, di sini di shift via ini adalah pengiriman via apa, misalkan via udara atau kurir atau yang lain-lain ya. Di sini kita kosongkan saja. Oke, kita kosongkan saja. Setelah Anda rasa faktur ini benar, maka kita bisa mencek jurnalnya dengan menekan tombol Ctrl dan R dari keyboard secara bersamaan. Oke, tekan Ctrl R. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa hutang usaha sebesar 14.300.000 ya, persediaan kita bertambah. Nah, di sini di Bank BCA ini karena kita melakukan pembelian tunai, otomatis kas di Bank BCA kita ini akan berkurang ya. Dia dikredit dan hutang usaha telah dilunasi ya sebesar 14.300.000. Kemudian klik OK. Nah, untuk itu kita bisa langsung mengklik record ya, record. Nah, jika muncul konfirmasi seperti ini, kita klik tombol OK saja ya. Oke. Kemudian cancel karena kita telah selesai ya. Oke, cukup mudah untuk melakukan atau menginput data transaksi penjualan ini ya. Kita bisa memanfaatkan modul purchase kemudian enter purchase. Nah, saya rasa sesi kali ini cukup dan akan kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, saya akan aktif di modul purchase kembali, kemudian saya klik enter purchase. Nah, di sini jika tadi pada tampilan enter purchase ini tampilan fakturnya tidak seperti ini, maka kemungkinan besar Anda belum merubah layoutnya. Nah, untuk keperluan ini, maka kita bisa mengklik menu layout yang ada di deretan paling bawah ini. Kemudian klik. Misalkan di sini service ya. Nah, jika di komputer Anda tadi tampilannya masih seperti ini, maka Anda pastikan di layout ini Anda memilih item ya, karena contoh kasus yang kita gunakan pada tutorial kali ini yaitu perusahaan dagang bintang software multimedia adalah perusahaan distribusi barang-barang, maka kita pilih di sini item ya, layoutnya pastikan item. Kemudian Anda klik OK sehingga muncul tampilan seperti berikut. Nah, kemudian Anda bisa mengisi seperti isian saya tadi ya. Oke, untuk itu saya kembali ke jendela Mayobi. Untuk itu saya close dulu jendela purchase ini ya. Oke, saya cancel. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya meretur barang ya.
Untuk itu kita aktifkan kembali file latihan kita dengan nama transaksi pembelian ya. Di sini di transaksi yang kedua, setelah diperiksa tanggal 8 September terdapat beberapa barang yang rusak atau cacat, sehingga perusahaan kita atau perusahaan Bintang Software Multimedia ini harus mengembalikan barang kepada perusahaan dagang Ragil Grafika ya. Nah, di sini ada kuantitasnya, terus kode barangnya ini Anda bisa lihat sendiri ya. Nah, di sini karena kita tadi melakukan pembelian tunai, maka secara otomatis kita meminta kembali uangnya ya. Jadi seharga barang yang diretur ini. Oke. Nah, untuk mempermudah supaya kita lebih mengerti, langsung saja kita praktekkan ya. Oke, kita aktifkan kembali file Mayobi kita. Nah, untuk keperluan meretur barang ini, kita bisa memanfaatkan fasilitas purchase register ya. Tapi sebelumnya Anda pastikan dulu aktif di modul purchase ini, karena kita akan meretur barang pembelian ya, purchase. Oke. Kemudian klik purchase register. Nah, di sini ada beberapa tab, yaitu all purchase, kemudian quote, ada order, ada open bill, kemudian return and debits, dan terakhir adalah close bill ya. Nah, kita aktifkan tab return and debit karena kita akan meretur. Oke. Nah, di sini di tampilan yang muncul ini kita tekan tombol new purchase. Oke, kita tekan new purchase. Nah, kita isikan di sini suppliernya tadi, kita akan meretur barang ke perusahaan dagang Ragil Grafika ya, use supplier. Kemudian ini biarkan seperti ini. Di sini di purchase number ini saya akan mengisikan R00001. R berarti di sini adalah retur ya. Kemudian di tanggal ini Anda pastikan tanggal meretur tanggal berapa. Oke, di sini adalah tanggal 8 September ya. Oke, kita isikan menjadi 08. Kemudian garis miring ya. Di sini 09 benar September dan tahunnya adalah 2007. Kemudian Anda tekan tab di keyboard. Nah, di supplier inventory ini seperti biasa kita kosongkan saja ya. Nah, di bill ini karena kita akan meretur barang dengan kode barang ini, kemudian kuantitinya 2 pieces, maka Anda pastikan mengawalinya dengan tanda min ya. Anda jangan lupa bahwa dalam retur ini kita harus mengawalinya dengan tanda min ya. Oke, berarti min 2. Kemudian Anda tab lagi. Nah, di item number ini barang yang akan direturnya apa? Oke, untuk kasus kita kali ini barang yang diretur adalah ini R001 ya. Kemudian tab lagi, Anda cari R001. Nah, di sini adalah Adobe Photoshop CS2 How To ya. Ini akan otomatis terisi. Nah, di price ininya kenapa otomatis ini terisi? Karena tadi kita sudah mengisi pembelian dengan harga 22.000 ya. Jadi Mayobi ini akan mengisi harga terakhir yang kita inputkan ya. Kalau tadi kita isi 22.000, maka di transaksi berikutnya secara default di sini akan terisi 22.000. Kalau kita ganti lagi misalkan jadi 24.000 di sini, maka pada transaksi berikutnya ini juga akan menjadi 24.000. Oke ya. Kemudian Anda tab lagi. Nah, di sini secara otomatis dia akan mengkalikan antara jumlah bill ini sama harga satuan. Ya, benar ya, 44.000, min 44.000 ya. Oke, kemudian di kolom teks ini Anda pilih saja non taxable. Kemudian Anda ini lagi tab lagi. Nah, sekarang di sini di komennya Anda biarkan seperti ini. Ini terserah mau Anda isi pengiriman via apa. Kalau di sini saya akan kosongkan saja ya. Oke, setelah semua ini terisi, maka kita bisa melihat jurnalnya dengan, kalau Anda masih ingat tadi, kita bisa mengakses tombol kontrol dan
R secara bersamaan di keyboard ya. Oke, Ctrl R. Nah, di sini persediaan kita berkurang dan hutang usaha kita ada di debit ya. Benar ya jurnalnya ya. Oke, kemudian kita klik oke. Nah, di sini kita hanya tinggal mengklik record saja. Oke, kita klik record. Kemudian cancel karena kita sudah selesai. Nah, di sini kalau Anda perhatikan, perusahaan dagang Ragil Grafika ini mempunyai hutang dagang kepada kita ya, kepada perusahaan kita sebesar 44.000 atas barang returan ya. Nah, karena tadi di sini uang diminta kembali, maka perusahaan Ragil Grafika ini akan mengembalikan uang sejumlah 44.000 kepada perusahaan kita. Maka kita bisa mengklik tombol receive refund ya, kita klik di sini. Kita klik tombol receive refund. Nah, di sini di amount receive ini di sini secara default akan terisi 44.000 sesuai dengan hutang PD Ragil Grafika tadi ya. Oke, di sini di ID-nya kita biarkan saja auto seperti ini. Kemudian di tanggal kita menerima pembayaran uang dari perusahaan dagang Ragil Grafika ini tanggal berapa? Tadi kan tanggal 8 ya. Oke, tanggal 8 bulan 9 2007. Kemudian Anda tab. Nah, kita bisa mengklik tombol Ctrl R lagi di keyboard. Nah, sekarang di bank BCA kita atau di kas kita akan terisi uang sejumlah 44.000 ya untuk pembayaran retur dari perusahaan dagang Ragil Grafika. Kemudian hutang usaha kita ada di kredit. Oke, benar ya. Oke. Nah, jika Anda mau mengalihkan misalkan pembayarannya akan langsung ke kas kita tanpa harus ditransfer ke bank BCA, Anda bisa mengklik di sini di deposit to akun ini ya. Nah, di sini Anda bisa mengalihkan misalkan ke kas induk atau ke kas kecil Jogja atau ke Batam, terserah Anda. Nah, di sini saya akan menggunakan bank BCA saja. Oke, use account. Nah, kemudian setelah selesai kita bisa mengklik tombol record untuk menyimpan perubahan. Ya, kita klik tombol record. Nah, secara otomatis di return and debit ini akan kosong karena sudah tidak ada lagi barang yang diretur. Oke ya, cukup mudah ya untuk melakukan retur dengan pembelian tunai ini. Oke, untuk itu saya akan menutup jendela purchase register ini. Oke, saya klik tombol close. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya melakukan transaksi pembelian kredit ya. Setelah tadi kita melakukan transaksi pembelian tunai. Oke, untuk itu Anda bisa membuka kembali file latihan transaksi pembelian ini. Nah, di transaksi yang ketiga ini pada tanggal 10 September dilakukan pembelian. Nah, di sini kredit ya, dilakukan pembelian kredit kepada perusahaan dagang software abadi ya dan perusahaan dagang Bunda Tech dengan rincian sebagai berikut. Nah, Anda bisa lihat sendiri di sini. Nah, langsung saja kita praktekkan ya. Nah, di sini kita bisa aktifkan kembali modul purchase, kemudian kita ke enter purchase lagi. Ya, enter purchase. Nah, di sini Anda pastikan dulu di layoutnya memilih item ya. Oke. Nah, kemudian di supplier yang pertama ini kita akan membeli ke software abadi. Berarti suppliernya adalah software abadi ya, kemudian use supplier. Nah, di sini di purchase ini saya akan mengisikan P00002. Oke, terserah Anda mau mengisi dengan purchase number berapa ya. Kemudian di sini kita ganti tanggalnya karena kita melakukan pembelian pada tanggal 10 ya, maka kita isi dengan 10 bulan September tahun 2007. Kemudian tab. Di supplier inventory ini kita kosongkan saja. Oke, kita lihat di sini.
ke perusahaan software abadi kita membeli ini ya, kuantitinya ini, kemudian kode barangnya dan harganya Anda bisa lihat sendiri. Oke, 100 pieces S001. Di sini kita isi 100, kemudian tab lagi di sini S001 ya. Oke, kemudian Anda tab lagi. Nah, di sini kita isikan harganya adalah 20.000 ya, kita isikan 20.000. Nah, secara otomatis nanti ketika kita melakukan pembelian lagi dengan item number ini, terus deskripsinya adalah ini, tutorial Maya ini, nanti kita akan secara default di price ini akan terisi 20.000 ya. Oke, kemudian Anda tab lagi, oke, tab. Kemudian yang kedua adalah 100 pieces juga S002 ya, 100 pieces S002, sorry. Nah, ini kemudian Anda tab lagi, di sini kita isikan harganya 20.000 juga ya. Anda tab lagi, di tab lagi. Nah, yang terakhir 150 pieces S003, 150 pieces ya. Oke, Anda tab lagi, di sini S003. Oke, Anda tab lagi, sorry, di sini kita isikan dulu 20.000 ya. Tab lagi. Nah, setelah ini selesai, maka pastikan di sini di teks ini semuanya terisi dengan not taxable ya, atau NT. Ya, kita bisa memilihnya dengan mengklik tombol ini, kemudian non taxable ya. Oke, setelah semua ini terisi, maka di sini kita bisa melihat subtotalnya. Kita melakukan pembelian kepada software abadi sebesar 70 juta ya. Sebesar 7 juta rupiah ya. Nah, di sini karena kita melakukan pembelian kredit, maka di isian paid today ini kita biarkan saja seperti ini, kita kosongkan saja seperti ini. Lain dengan tadi ya, kita membeli tunai, maka di sini kita isi seharga 7 juta ya. Maka di sini kita kosongkan saja karena pembelian kita adalah kredit. Oke, setelah itu kita bisa melihat jurnalnya dengan dengan menekan tombol kontrol dan R. Nah, Anda perhatikan di sini kita mempunyai hutang usaha kepada software abadi sebesar 7 juta ya, dan persediaan kita bertambah sesuai dengan ini ya, senilai ini. Oke, jurnalnya benar. Anda tekan atau Anda klik tombol OK saja. Nah, selanjutnya kita record. Ya, kita record. Nah, kemudian yang kedua, kita melakukan pembelian barang kepada perusahaan dagang Bunda Tech ya. Sama di sini kita melakukan pembelian secara kredit, maka kita langsung isikan saja. Oke, di sini kita pilih suppliernya adalah Bunda Tech, kemudian use supplier. Di sini di purchase number ini saya isi P00003 ya. Di sini tadi tanggal 10 juga sama, 10 September. Kemudian di sininya kita kosongkan saja. Oke, langsung saja kita isi 200 pieces. Item numbernya adalah B001. Oke, item numbernya adalah B001. Oke, di sini harganya kita lihat, harganya adalah 20.000 ya. Kita isi 20.000, kemudian tab lagi. Yang kedua adalah 150 pieces, kode barangnya B002 ya. 150 pieces, kode barangnya B002. This item. Oke, Anda tab lagi. Di sini kita isikan dulu 20.000. Oke. Nah, setelah ini kita bisa mencek kembali jurnalnya dengan kontrol R ya. Nah, Anda perhatikan di sini jurnalnya adalah kita mempunyai
hutang usaha sebesar 7 juta rupiah kepada Bunda Tech ya. Oke, persediaan kita bertambah. Kemudian kita bisa mengklik tombol OK dan terakhir kita record ya, kita record. Oke, cukup mudah bukan untuk membeli atau melakukan transaksi pembelian dengan cara kredit. Jadi di sini di total amount ini kita tidak usah mengisi dengan angka ya, kita biarkan saja kosong. Oke, sesi kali ini saya rasa cukup. Untuk itu saya akan menutup jendela ini dengan mengklik tombol cancel ya. Kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya meretur barang dengan pembelian kredit ya. Tadi kita sudah belajar bagaimana caranya meretur barang dengan pembelian tunai. Oke, untuk itu kita bisa mengaktifkan modul purchase kembali, kemudian kita pilih purchase register. Nah, kita aktifkan lagi file latihan kita ya. Oke. Nah, di sini Anda perhatikan di transaksi yang keempat ini bahwa pada tanggal 11 September ini terdapat beberapa barang yang rusak dan harus dikembalikan atau diretur kepada perusahaan dagang Bunda Tech ya. Rinciannya adalah seperti ini. Oke, untuk itu kita praktekkan saja langsung. Kita buka program Mayobi kita. Nah, di sini di return dan debit ini kita klik tombol atau icon new purchase ya. Kita klik, kemudian di sininya biarkan saja bill seperti ini. Kemudian di tab supplier kita pilih suppliernya tadi adalah perusahaan dagang Bunda Tech ya. Oke, use supplier. Nah, di sini di purchase ini, purchase number ini saya akan mengisinya dengan R000002. Oke. Kemudian Anda tab. Nah, di sininya kita sesuaikan dengan tanggal returnya. Di sini adalah tanggal 11 September. Benar, kita tidak usah merubahnya ya. Oke, kemudian tab lagi. Kemudian Anda tab lagi. Nah, di bill ini jika Anda masih ingat tadi bahwa dalam retur ini kita harus mengawalinya dengan min ya, dengan min. Nah, berarti di sini min, kemudian isikan angka returnya atau kuantitas returnya sebesar 2 ya, jadi min 2. Kemudian Anda tab lagi. Nah, di item numbernya kita sesuaikan. Berarti di sini adalah B002. Oke, use item. Kemudian di sininya harganya berapa? Harganya adalah 20.000 ya, benar. Oke, kemudian di totalnya otomatis akan terisi. Kemudian tab lagi dan tab lagi. Oke, kita bisa mencek jurnalnya dengan mengakses tombol Ctrl dan R di keyboard. Nah, di sini kita lihat jurnalnya bahwa hutang usaha kita berada di debit dan persediaan kita berada di kredit. Berarti retur ini secara otomatis mengurangi hutang dagang kita kepada perusahaan dagang Bunda Tech. Benar ya? Oke. Nah, kemudian kita klik tombol record ini untuk menyimpan perubahan. Record. Cancel. Nah, di sini di tab return and debit ini sekarang ada satu transaksi, yaitu transaksi retur kepada perusahaan dagang Bunda Tech ya, dengan rincian seperti ini. Nah, karena kita meretur barang dengan pembelian kredit, maka tidak mungkin kita mengklik receive refund ini ya, tidak mungkin kita meminta uangnya kembali karena kita belum membayar ya. Untuk itu kita bisa mengakses atau menekan tombol yang ini, apply to purchase ya. Kita klik saja di sini. Nah, kemudian Anda perhatikan di sini suppliernya pastikan benar ya, perusahaan dagang Bunda Tech, dan di ID ini kita biarkan saja auto seperti ini. Kemudian ini di tanggal ini Anda tentukan tanggal berapa. Kalau di kasus kita kali ini adalah tanggal 11 September. Berarti kita isi dengan 11 September 2007. Oke, kemudian tab. Nah, di sini di debit amount ini otomatis terisi 40.000 ya, sesuai dengan
retur barang yang kita kembalikan. Nah, di sini di amount applied ini Anda hanya tinggal mengklik saja. Anda tekan mouse atau Anda tekan klik kiri, Anda lakukan klik kiri ya. Oke, nah di sini secara otomatis akan terisi 40.000 juga sesuai dengan debit amount-nya. Kemudian kita bisa menekan tombol tab di keyboard. Kemudian kita klik record. Nah, di sini Anda perhatikan di tab return dan debit ini sudah tidak ada transaksi ya, karena tadi kita sudah menekan tombol apply to purchase. Oke, cukup mudah ya untuk retur pembelian secara kredit ini ya. Saya rasa sesi kali ini cukup, kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Untuk itu saya akan keluar dari jendela purchase register ini dengan mengklik tombol close. Setelah kita belajar tadi bagaimana caranya melakukan pembelian tunai dan pembelian kredit, maka sekarang kita akan belajar menginput data transaksi penjualan yang dikenakan pajak ya. Untuk itu kita bisa lihat di sini di file latihan kita di transaksi yang kelima bahwa pada tanggal 12 September ini dibeli barang dari Ashifa Data ya, rinciannya sebagai berikut ini. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah pembelian ini dikenakan pajak pertambahan nilai. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk itu kita bisa aktif di modul purchase ini. Kemudian kita enter purchase. Nah, di sini kita akan melakukan pembelian kepada Ashifa Data ya. Maka Anda pastikan di sini memilih bill. Kemudian di layout ini Anda pastikan memilih item ya. Oke. Kemudian di supplier ini, di supplier kita bisa mengisinya dengan Ashifa Data. Oke. Kemudian di sini di purchase ini saya akan isi dengan P00004. Oke, kemudian tab di sininya adalah tanggal 12. Benar ya, tanggal 12 September ya. Oke, kemudian kita tab lagi. Di sininya kita kosongkan. Nah, di bill ini kita akan membeli barang 200 pieces ya dengan kodenya A001. Kita isi berarti 200, kemudian tab lagi. Di sini adalah A001. Berarti ini use item. Kemudian kita tab lagi dan di sini kita isikan harganya senilai Rp20.000. Rp20.000. Oke. Tab lagi, di sini akan otomatis terisi. Tab lagi. Tab lagi. Nah, sudah tidak ada bukan? Sudah tidak ada pembelian lagi. Berarti di sini karena pembelian ini dikenakan pajak pertambahan nilai, berarti pajaknya adalah 10%, maka di kolom teks ini pastikan kita memilih, nah ini PPN atau pajak pertambahan nilai ya. Jadi jangan lupa ketika pembelian ini dikenakan pajak, maka di kolom teks ini Anda pastikan memilih pajak ya, pajak pertambahan nilai. Oke, use text code. Kemudian Anda tab lagi. Nah, sekarang kita periksa jurnalnya dengan Ctrl R. Nah, di sini otomatis akan ada satu jurnal PPN masukan sebesar 400.000 ya, berarti dia diambil dari total pembelian kita. Total pembelian kita tadi adalah 40 juta dan total pembelian kita adalah 4 juta. Sehingga PPN-nya atau pajak pertambahan nilainya adalah 10%, berarti benar di sini adalah 400.000. Oke, kita tutup saja jendela ini dengan mengklik OK. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini di subtotal ini sama dengan total ini sebesar 4 juta ya. Tapi Anda perhatikan di kolom teks ini. Teks ini secara otomatis akan terisi senilai pajak ini senilai 10%, berarti di sini 400.000. Dan total amount-nya, total keseluruhan yang harus kita bayar karena pembelian ini dikenakan pajak, maka 4 juta ditambah
400.000. Jadi 4.400.000 ya, benar. Dan di sini pastikan di balance due ini 4.400.000 juga. Oke ya. Cukup mudah untuk melakukan pembelian dengan dikenakan pajak ini. Jadi di sini di kolom teks ini Anda tinggal mengisinya saja dengan pajak. Oke. Kemudian langkah terakhir kita bisa mengklik tombol record untuk menyimpan perubahan. Oke. Kita tutup jendela ini dengan mengklik tombol cancel ya. Jika suatu saat perusahaan kita mau membayar hutang dagang, atau dalam kasus kita kali ini bahwa perusahaan dagang Bintang Software Multimedia ini akan membayar hutang dagang. Untuk itu kita bisa lihat di sini di file latihan kita, transaksi nomor 6 ini, bahwa pada tanggal 21 September dibayar hutang usaha kepada perusahaan dagang Software Abadi dan perusahaan dagang Bunda Tech masing-masing sebesar, nah di sini Anda bisa lihat hutang kepada Software Abadi sebesar 6 juta, kemudian kepada Bunda Tech sebesar 6.500.000. Baiklah, kita langsung praktekkan saja. Untuk mengaplikasikan pembayaran hutang di program Mayobi Accounting ini, maka kita bisa memanfaatkan kembali fasilitas atau akun Purcase ini atau modul Purcase ini. Di Command Center Anda pastikan memilih modul Purcase. Nah, di sini di command button ini Anda perhatikan untuk membayar hutang atau menginput transaksi pembayaran hutang, maka kita bisa mengklik pilihan Pay Bill ini. Oke, kita pilih. Nah, kita akan dihadapkan pada satu interface atau tampilan seperti ini. Nah, di sini Anda bisa memilih di akun ini, akun apa yang Anda gunakan untuk membayar hutang ini. Misalkan Anda mau membayar dari kas induk, silahkan, terserah, berarti Anda use account di sini. Tapi untuk kasus kali ini, kalau Anda masih ingat bahwa di kasus perusahaan ini, pembayaran hutang dan pelunasan piutang itu adalah ke Bank BCA. Oke, untuk itu saya akan memilih Bank BCA. Nah, kemudian di supplier ini kita tentukan kita akan membayar hutang ke supplier yang mana ya. Dalam contoh kasus ini kan kita akan membayar kepada perusahaan dagang Software Abadi ya, berarti nah ini perusahaan dagang Software Abadi, kita klik use supplier. Oke, kemudian di sini di PY ini adalah alamat perusahaan dagang Software Abadi dan ini secara otomatis akan terisi. Oke, di sini di check number Anda bebas, Anda mau mengisikan dengan berapa. Misalkan ini adalah transaksi pembayaran hutang kita yang pertama, untuk itu kita isi saja dengan 1 ya. Oke, 1. Kemudian di date ini, di tanggal, kita isikan tanggal berapa kita melunasi hutang dagang kepada perusahaan dagang ini ya. Di sini kan tanggal 21 September, berarti kita isi di sini dengan 21 bulan 9, benar ya, 2007. Oke. Nah, di sini Anda isikan totalnya berapa, kita membayar hutang berapa ke perusahaan dagang Software Abadi. Di sini adalah 6 juta. Berarti Anda klik di pilihan atau di kolom amount applied ini. Anda klik di sini dan tuliskan nilai nominal pembayaran hutangnya. Untuk yang pertama ini adalah 6 juta rupiah ya. Jadi kita tulis saja 6 juta rupiah. Lalu Anda tab ya, tekan tombol tab yang ada di keyboard. Nah, secara otomatis di total apply ini akan terisi sebesar 6 juta ya. Di out of balance ini juga minus 6 juta rupiah. Nah, yang perlu Anda perhatikan dalam pembayaran hutang ini, nah di sini di tab amount ini, setelah Anda tadi mengisikan di kolom amount applied ini ya sebesar 6 juta, Anda hanya tinggal mengklik saja di pilihan amount ini.
ya, Anda klik di sini. Nah, secara otomatis dia akan mengisi sebesar amount applied yang Anda isikan. Ya, oke, di sini kita mengisi 6 juta, maka di amount-nya juga dia akan otomatis menjadi 6 juta. Oke, Anda tab. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini di out of balance ini menjadi kosong, dan di total paid berarti di pembayaran hutang, total pembayaran adalah 6 juta rupiah, berarti lunas ya, kita cash membayarnya. Untuk itu kita bisa memeriksa jurnalnya, kita bisa menekan tombol kontrol dan R di keyboard secara bersamaan ya. Nah, Anda lihat di sini. Jurnalnya adalah uang di bank BCA kita atau kas di bank BCA kita berkurang sebesar 6 juta rupiah untuk pembayaran hutang usaha. Oke, benar ya jurnalnya. Anda tinggal klik OK saja. Nah, cukup mudah ya untuk membayar hutang ini atau mengaplikasikan pembayaran hutang ini di program Ayobi ini. Untuk itu, kita bisa mengklik tombol record untuk menyimpan perubahan ya, record. Nah, di sini you have already used check number 1. Karena di sini kita memilih check number 1, Anda bisa mengcancel atau Anda bisa mengoke langsung. Ya, di sini misalkan kita isikan 2. Sekarang kita record. Nah, sudah tidak muncul lagi kotak dialog seperti tadi ya. Nah, sekarang untuk yang transaksi pembayaran hutang yang kedua, kita akan membayar hutang kepada perusahaan dagang Bunda Tech ya, sebesar 6.500.000. Untuk itu caranya sama. Di akun ini Anda biarkan saja seperti ini, Bank BCA, karena kita akan membayar melalui Bank BCA ya. Oke, kemudian di supplier ini kita pilih Bunda Tech, kemudian use supplier. Nah, di sini Anda sudah tahu tadi, biarkan saja seperti ini. Dan di sini kita tinggal mengisikan saja angkanya ya, cukup mudah sekali ya. Kita hanya tinggal mengisi angka ini saja, angka pembayaran hutang, berarti 6.500.000. Kemudian Anda tab. Dan di sini kalau Anda masih ingat tadi, berarti kita tinggal mengklik saja di tab amount ini ya. Oke, kita klik. Nah, sekarang totalnya sama ya dengan total amount applied ini. Kemudian Anda tab lagi. Nah, di sini pastikan di out of balance ini menjadi kosong. Oke, kita periksa jurnalnya. Ctrl R. Nah, sama di sini akun atau kas di bank BCA kita berkurang sejumlah 6.500.000 untuk pembayaran hutang usaha kepada perusahaan dagang Bunda Tech. Oke ya. Kemudian kita klik oke. Nah, di sini biarkan saja seperti ini. Kita isi 3 saja. Oke, untuk menyimpan perubahan. Oh, sorry. Di sini di tanggal ini Anda perhatikan di sini 21 Desember, benar ya. Nah, di tanggal ini Anda jangan sampai lupa mengisikannya ya. Soalnya banyak kasus karena kita kurang teliti, maka di tanggal ini jadi semrawut ya, atau tidak beraturan. Untuk itu kita pastikan di sini tanggal 21 benar ya, 21 Desember. Oke, untuk itu kita tinggal klik saja ini, record ini ya. Oke. Kemudian kita cancel karena kita sudah selesai menginput transaksi pembayaran hutang ini. Oke, cancel. Cukup mudah ya untuk mengaplikasikan pembayaran hutang di program Ayobi ini. Jadi kita bisa aktif di modul purchase, kemudian klik pilihan pay bill. Oke ya. Baiklah, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Oke, di sesi terakhir pada bab purchase atau bab pembelian ini, kita akan belajar bagaimana caranya melihat dan merevisi transaksi jurnal pembelian yang telah kita lakukan. Untuk itu, saya akan memaksimaisi jendela ini, Command Center ini. Di Command Center ini, Anda pastikan memilih modul purchase ini ya, kita klik di sini. Karena kita akan merevisi dan melihat transaksi jurnal pembelian,
maka di command button ini kita bisa memanfaatkan menu transaction journal di sini di deretan paling bawah ini. Oke, kita klik. Nah, kita akan dihadapkan pada interface seperti ini. Di tab purchase ini, Anda lihat di sini, inilah daftar transaksi pembelian yang kita lakukan pada periode September. Di sini Anda bisa melihat tanggalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 28. Nah, terserah Anda, di tanggal ini Anda bisa mengisinya sendiri. Misalkan Anda ingin melihat dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 27 September. Anda bisa merubahnya di sini ya. Tanggal ini Anda rubah jadi 15. Kemudian di sini di tab ini Anda rubah jadi 27. Kemudian Anda tekan tombol tab di keyboard Anda. Nah, inilah transaksi pembelian dari tanggal 15 sampai tanggal 27 September. Oke, kita lihat saja semuanya. Berarti dari tanggal 1 sampai dengan 28 ya. Oke, tab. Nah, inilah transaksi pembelian selama periode September. Nah, jika di sini terdapat kesalahan atau misalkan di sini di tanggal 7 ini purchase kepada Ragil Grafika ini terdapat kesalahan, maka kita bisa merevisinya langsung di sini. Kita tinggal mengklik saja tombol panah kecil ini. Oke, kita coba ya. Kita klik. Nah, di sini di tampilan purchase ini kita bisa merevisinya. Misalkan di sini di bill ini kita rubah menjadi 200. Terserah Anda bisa langsung merevisinya. Silahkan ya, Anda coba-coba sendiri ya. Oke, kita cancel saja tampilan ini. Nah, cukup mudah ya untuk menampilkan transaksi penjualan ini. Jadi kita bisa aktif di modul purchase, kemudian di command button kita bisa memanfaatkan transaction journal. Cukup mudah ya. Baiklah, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu tentang bab penjualan. Maka di sini file latihan ini akan saya close.